Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Mustafa dengan pembelajaran PAI, yaitu melanjut ke pelajaran kita yang kemarin yang sudah sampai poin C, dan sekarang kita masuk ke poin D, menunjukkan hafalan Quran surah An-Nasr dan Quran surah Al-Kautsar. Oke, baik. Di sini Pak Mustafa bahasnya poin-poinnya ya, karena ini pembelajaran online rangkuman, dia tidak bisa Pak Mustafa baca menyeluruh, tapi hanya globalnya saja ya. Oke, baik. Langsung aja kita masuk ke hafalan surat An-Nasr. Pada gambar ini seorang ustadz yang bernama Ustadz Ahmad, dia mengajarkan setiap belajar tilawah gitu ya. Usman selalu memakai pakaian rapi, Usman juga memakai peci. Usman menghadap ke kiblat membuka Al-Quran. Usman memulai tilawah dengan membaca ta'awuz. Adapun bacaan ta'awuz sebagai berikut: A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan langsung tidak lupa disambung dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, selesai baca itu Usman membaca Shadaqallahul Azim. Shadaqallahul Azim, yang artinya Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Oke, itu tadi tata cara membaca atau belajar tilawah. Yang pertama diawali dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, disambung dengan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung baca ayat yang hendak kita baca, seperti misalkan surat An-Nasr, kita baca surat An-Nasrnya. Nah, lalu yang ketiga yaitu dengan ditutup dengan kalimat Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, baik. Semoga bisa dimengerti ya. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu bacaan surat An-Nasr. Hari ini Usman akan memulai belajar surat yang baru. Ustadz Ahmad memulai membuka Al-Quran. Kemudian Ustadz Ahmad membacakan. Usman memperhatikan bacaan Ustadz Ahmad yang fasih kali ini. Usman belajar surat An-Nasr. Nah, surat An-Nasr kita lihat. Disimak ya, Pak Mustafa baca. Bismillah. Maaf, dari ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul Azim. Oke, baik. Kita lanjut poin yang ketiga, yaitu belajar dengan kesabaran. Ustadz Ahmad membaca surat An-Nasr semuanya. Setelah selesai membaca, Ustadz Ahmad mengulangi bacaannya sedikit demi sedikit. Usman meniru bacaan Ustadz Ahmad. Usman belajar dengan penuh kesabaran. Begitu juga Ustadz Ahmad dengan sabar membimbing Usman hingga Usman bisa melafalkan
surat An-Nasr dengan benar. Di rumah setiap habis maghrib, Utsman juga selalu berlatih. Ayah dan ibunya memerhatikan setiap perkembangan Utsman. Tidak terasa dengan terus berlatih melafalkan, Utsman mulai bisa menghafal surat An-Nasr. Sedikit demi sedikit Utsman terus menghafal. Akhirnya Utsman bisa menghafal surat An-Nasr dengan lancar dan benar. Oke, baik. Sekarang lanjut masuk ke poin yang keempat. Menjaga hafalan. Utsman tidak pernah meninggalkan sholat. Dalam sholat, Utsman selalu membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat pendek yang dilafalkannya dengan terus membacanya dalam sholat. Menjadikan Utsman lancar dalam menghafal dan tidak akan mudah lupa. Oke, yang kelima, makna surat An-Nasr. Sambil duduk di serambi masjid, setelah melatih bacaan Al-Quran, Ustadz Ahmad bercerita, Utsman dan teman-teman duduk melingkar sambil mendengarkan cerita Ustadz Ahmad dengan tenang. Surat An-Nasr diturunkan di Madinah. Ingat ya, surat An-Nasr diturunkan di Madinah dan termasuk surat Madaniyah. An-Nasr artinya pertolongan. Ingat ya, An-Nasr artinya pertolongan. Kita bisa berhasil karena pertolongan Allah. Kita bisa pintar karena pertolongan Allah. Maka apabila kita telah berhasil, kita harus selalu ingat kepada Allah dengan cara rajin mengaji, beribadah, dan belajar. Oke, yang keenam yaitu hafalan surat Al-Kautsar. Setelah Utsman bisa menghafal surat An-Nasr dengan benar dan lancar, selanjutnya Utsman berlatih membaca surat Al-Kautsar. Pak Mustafa contohin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Oke, tadi yang sudah Pak Mustafa baca surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar itu terdiri dari 3 ayat. Insya Allah kalian pasti telah menghafalnya di kelas sebelumnya. Oke, Pak Mustafa lanjut lagi pada poin yang ketujuh, arti surah Al-Kautsar. Utsman memerhatikan nasihat Ustadz Ahmad. Surat Al-Kautsar diturunkan di Mekah, maka ia termasuk surat Makkiyah. Semua yang turun di Mekah yaitu termasuk kategori surah Makkiyah ya. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Kita sebagai muslim adalah nikmat Allah. Kesehatan adalah nikmat Allah. Limpahan rizki juga pemberian dan nikmat Allah. Sungguh amat banyak nikmat Allah, maka kita wajib bersyukur dengan rajin beribadah. Oke, tadi jika kalian ada yang kurang paham, kalian bisa mengulang-ulang rekaman atau recording video Pak Mustafa ya. Oke, baik. Sekarang Pak Mustafa akan menugaskan kalian. Jangan lupa ya, Pak Mustafa menugaskan kalian. Baik, Pak Mustafa mau kalian menghafal surah An-Nasr dan surah Al-Kautsar, direkam ya, direkam langsung dengan recording aplikasi Padlet ya.
Jadi agar memudahkan kalian menguploadnya. Karena kalau kalian merekam atau recording dengan dengan aplikasi Android, bawaan Android, nah itu terlalu besar. Nah, maka dari itu kalian masuk ke Padlet-nya dulu, langsung ngerekam. Nah, itu langsung bisa dikirim insyaallah. Insyaallah kalau dia langsung dari aplikasi Padlet, dia bisa nge-resize sendiri dia. Oke, dia mengkondisikan. Oke, baik. Cukup pelajaran dari Pak Mustafa. Pesan Pak Mustafa, jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, dan semangat terus belajar online kita. Terima kasih, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak ucapin kepada anak-anak kelas 3A yang udah menyimak Quran Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Semoga Allah berikan kita kemudahan dalam menghafalnya serta Allah kembalikan ilmu tersebut pada saat kita membutuhkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa semangat terus, jangan pantang menyerah. Karena al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Insya Allah setiap ayat-ayat atau setiap huruf-huruf yang kita hafal di dalam Al-Quran menjadikan cahaya kebaikan di dalam diri kita. Amin amin. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.